Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Hera Herianti dari SMP Negeri 2 Samarang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah meliputi momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dalam menjalankan tugasnya, dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun dan berpihak kepada murid dalam proses pembelajarannya, di mana pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada anak. Selain itu, mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak. Yang ketiga, menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, saya harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, peran seorang guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus bisa melibatkan seluruh pihak. Yang selanjutnya, momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, melakukan aksi nyata modul 1.1 yang merupakan penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, mempelajari nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS maupun dalam pengerjaan tugas sebagai calon guru penggerak. Serta hal yang paling menantang yaitu saya harus bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh berkembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sepemahaman saya, ini merupakan salah satu dari peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Yang kedua, filosofis Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang sedang merasakan kepanasan sehingga membutuhkan air minum karena rasa hausnya. Air minum ini disepertikan ilmu dan pengalaman berharga yang akan didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa senang dan bersyukur karena akan memperoleh ilmu dan pengalaman serta merasa bahagia mendapat kesempatan terlibat dalam pendidikan guru penggerak ini. Sebagai pendidik, sudah sepantasnya selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah maupun di kelas.
sehingga dapat mentransformasi ilmu kepada murid. Selain itu, saya bagaikan bangun dari mimpi panjang. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Siswa hanya duduk, diam dan menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Di sini siswa adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja. Yang kedua, selalu mengedepankan penilaian pada ranah kognitif, kejar tayang bukannya kejar paham dalam penyampaian materi karena ada target yang harus dicapai. Yang ketiga, setiap murid adalah sama sehingga saya memberi perlakuan yang sama juga kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Yang keempat, saya jarang melakukan refleksi dari apa yang sudah dikerjakan, terutama refleksi setelah kegiatan pembelajaran selesai. Dan yang kelima, saya jarang berdiskusi atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, khususnya mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, siswa adalah subjek pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu mengembangkan segala potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, mendidik bukan sekedar mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, refleksi sangat penting dilakukan untuk memperbaiki kualitas diri dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, berdiskusi dengan rekan sejawat atau sering berbagi praktik baik dengan rekan sejawat sangat penting, di mana dengan kegiatan ini kita bisa saling bertukar pikiran atau bisa saling mengoreksi mengenai kekurangan atau meningkatkan atau juga untuk mempertahankan kelebihan yang dimiliki untuk peningkatan atau perbaikan pembelajaran ke depannya. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain atau sebagai pendorong kolaborasi. P yang keempat adalah penerapan. Dalam hal ini, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, saya akan menanamkan nilai berpihak pada murid. Yang akan saya lakukan untuk mewujudkan nilai ini adalah bersikap among atau menuntun. Saya lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran, di mana sebagai fasilitator dan motivator bagi murid, saya akan memberikan kemerdekaan dalam mengeksplor diri murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Rencana yang kedua, saya akan lebih menanamkan nilai mandiri. Adapun yang akan saya lakukan diantaranya, yang pertama, saya akan menambah wawasan. Dalam hal ini terus belajar sepanjang hayat untuk menambah ilmu dengan mengikuti berbagai pelatihan atau diklat atau juga seminar atau workshop ataupun belajar melalui platform tertentu.
Yang kedua, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Dan yang ketiga, saya akan memiliki dan terus memotivasi diri dan berinisiatif untuk bergerak. Rencana yang ketiga yaitu saya akan menanamkan nilai reflektif. Adapun yang akan saya lakukan diantaranya, yang pertama, saya akan konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, saya akan memanfaatkan hasil supervisi atau observasi untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang keempat, saya akan lebih menanamkan nilai kolaboratif. Adapun yang saya akan lakukan mulai dari sekarang yaitu yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, komite sekolah, dan semua warga sekolah dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, berkolaborasi dengan komunitas praktik di wilayah tempat saya bekerja seperti komunitas belajar, MGMP, PGRI, atau komunitas lainnya. Dan yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kelima, saya akan menanamkan nilai inovatif. Adapun yang akan saya lakukan mulai dari sekarang yaitu menciptakan hal baru dan terus berkarya, seperti yang pertama, menyusun media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, mendesain atau membuat berbagai bahan ajar interaktif. Yang ketiga, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. Dan yang keempat, merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.2. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Selalu semangat, semoga kita dapat memerdekakan anak dalam belajar.